Gak ada sedikit pun. Halo Bang Suma. 1% pun tidak ada ajaran Yesus itu mengajarkan orang menjadi Kristen. Iya Bang John. Silakan Ya, Bang John. selamat malam. Bang John Kristen kan? Ya, saya mau Yes. gini, kita tidak usah membahas dari tadi saya kan sudah menyimak, gak usah membahas melebar kemana-mana, tapi kita membahas tentang topik yang sekarang ditulis Bang Suma, Yesus bukan Tuhan. Terus itu menurut Bang Suma dan teman-teman, tetapi yang dimaksud ini Yesus bukan Tuhan. Terus Tuhan itu siapa? Kalau Tuhan menurut itu Bang Tuhannya Suma, Yesus. bisa jelaskan nggak Tuhan itu siapa? Tuhan itu adalah Tuhan yang menciptakan Yesus. Nah, yang kedua saya mau nanya, abang ini kan Muslim, ya kan? Iya. Kenapa abang tidak membahas tentang Allah Subhanahu yang abang sembah? Abang membahas tentang ajaran agama kitab orang lain. Nah, ini sudah 5 yang naik menjawab bertanya seperti itu. Jadi yang pertama gini. Ini masalahnya apa? Yang pertama, abang tidak mengerti tentang Ya udah Bang, ajaran. itu mau dijawab Bang John. Anda diam dulu Bang John, biar dijawab Bang John. ini Biar Anda paham Bang John ya. yang pertama adalah bahwa Islam itu membahas tentang kitab saudara. Islam juga membahas tentang Tuhan saudara. Islam juga membahas tentang agama saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, Kristen itu mengajarkan Injil kepada umat Islam. Markus 16 nomor 15. Maka kewajiban saya sebagai apologet Islam membentengi akidah umat Islam agar jangan terpengaruh kepada Kristen. Yang ketiga, Kristen itu agama yang tidak percaya diri kepada agamanya, sehingga Kristen mengambil istilah-istilah Islam di dalam agamanya untuk melancarkan aksi pemurtadan. Itu Bang. Nah, 3 poin ini yang harus Anda pelajari dan Anda maklumi. Oh wajar, karena Kristen ternyata diajarkan untuk memberitakan gospel kepada umat Islam juga. Maka kami bukan orang jemaat gereja yang harus manut. Kami harus melawan daripada pemberitaan Bible, bahwa tidak benar apa yang diajarkan Bible itu menurut perspektif kami sebagai seorang Muslim, dengan mengajarkan dan menjabarkan data-data akurat dari kitab Anda sendiri yang membantah tentang kebenaran Kristen itu. Begitu Bang John. Contoh, Kristen menyembah Yesus. Mana dasar pijakan kebenarannya di mana? Kristen ibadah hari Minggu. Mana dasar pijakannya? Kristen merayakan 25 Desember. Mana dasar pijakannya? Nggak ada. Jadi ajaran kayak begini harus kami hindarikan kepada generasi Islam. Gitu loh Bang. Paham sama sana? Dibuka mic-nya Bang John, dibuka mic-nya Bang. Aku mau tanya dulu Bang Juma. Bang Juma. Bang Juma. Iya. Nah, itu yang tadi yang Bang Juma maksudkan itu Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa apa Injil yang kami iman ini? Kalau Injil yang didatangkan kepada Nabi Isa alaihissalam itu sudah bercampur dengan karangan-karangan manusia. Itu jelas itu. Karena kenapa? Jangankan Nabi Isa, jangankan Injil Nabi Isa aja ditolak oleh Bani Israel. Apalagi ajarannya. Maka tidak lagi ada ajaran yang murni dari Nabi Isa alaihissalam. Bang Juma, maaf dulu Bang. Yang dimaksud Bani Israel yang menolak itu yang mana Bang Juma? Bani Israel itu adalah keturunan Yakub. Iya, maksud saya kan bukan Kristen ya. Kristen itu kan orang Romawi dan Yunani pertama kali. Di saat masa hidupnya Yesus, Nabi Isa alaihissalam itu datang kepada Bani Israel. Bani Israel ini adalah keturunan Yakub. Enggak, yang saya maksud gini Bang Juma. Itu dia mereka. Kan tadi orang Israel itu kan menolak Yesus. Bang, kata Bang Juma kan?
Bani Israel itu Iya. menolak Yesus. Yang saya maksud Bani Israel yang mana yang menolak Yesus itu? Yang sesama dengan Yesus. Gini, jadi bagaimana dengan murid-murid Yesus dan orang yang 5.000 yang dikasih makan itu? Murid-murid Yesus itu Itu kan habis Bani dibasmi. Israel juga. Ya, mereka habis dibasmi oleh pendiri-pendiri Kristen. Bagian murid Yesus bukan Kristen. Ya, Bang Suma, gini, saya mau nanya tadi kan Abang bilang ajarannya Abang itu Muslim itu mengajarkan bahwa tentang Nabi saya, Tuhan saya. Nah, siapa yang Abang maksud Tuhan itu di ajarannya agama Abang? Nabi Isa alaihissalam. Abang sendiri mengatakan Abang itu pintar belajar tentang agamanya saya. Nabi Isa Terus? itu bukan Yesus. Waduh, Bang. Pertama kami tidak- kali kitab kami Kristen tidak mengenal Indonesia. Isa. Dengar dulu. Dengar. Pertama Tidak, kami tidak kali, mengenal Bang. Isa. Pertama kali. Isa bukan Yesus. Pertama Ada kali. Waduh, Isa bukan mulutnya juga Yesus. kayak mulut perempuan ini. Perempuan yang sinting. Bukan. Dengarkan, John. Dengarkan. Ketika pertama kali kitabnya Kamu orang saja Kristen dengar masuk ke kamu cuma Indonesia. dengar kami. Saya dengar kamu, botak. Sabar. Ketika Kristen masuk ke Indonesia pertama kali, kitabnya itu tidak ada nama Yesus di dalam. Kamu tunjukkan Bible tertua yang ada di Indonesia, yang ada hanya Isa Al-Masih, tidak ada Yesus Kristus, nggak ada. Yesus Kristus itu nanti terjemahan baru. Terjemahan lamanya itu Isa Al-Masih. Lagian Isa juga Dengar dulu. Isa Al-Masih itu Isa Al-Masih, Isa Al-Masih. Ini bukti ini ini. Nih, apa ini tulisannya? Kok ngelek ya? Ini. Inilah silsilah Isa Al-Masih, anak Daud, anak Ibrahim. Matius 1 ayat 1. Tuh. Ini siapa? Kerjaan siapa ini? Kerjaan siapa? Apakah orangnya pernah sholat Jumat? Bukankah ini tulisan orang yang berkuluk, pemakan babi, nggak pernah paham sholat tentang Jumat? agama orang lain, pasti ngototnya kayak Ini gini. bang, ini bang. Nabi. Dilihat bang. Nggak paham. Bang di layar dilihat bang. Bang, di Saudara layar John dilihat yang bang. tidak ngerti tentang Isa itu kitabnya bukan sendiri. anaknya Yakub, bukan anaknya yang kamu maksud di situ. Iya, Anda menilai Nabi Isa alaihissalam dengan kitab Ya. Anda salah. Sekarang Anda salah gini, Bang itu. Suma. Bang, aku mau nanya. Abang kenapa tidak bahas itu? Abang punya Nabi Muhammad yang tukang kawin banyak, kawin anak kecil. Abang nggak bahas. Ini kok malah menghujat ya? Ya, kamu aja menghujat agama saya. Kenapa saya nggak bisa menghujat Yang kamu? menghujat siapa? Yang menghujat siapa? Siapa yang Kapan menghujat? Sekarang kamu Kalimat punya mana topik yang apa? menghujat? Ini topikmu aja. Topikmu ini. Loh, memang Yesus bukan Tuhan. Yesus memang bukan Itu Tuhan. menurut Yesus kamu. itu manusia. Itu Oh, menurut- Yesus. Siapa yang ngajarin? Menurut Siapa yang ajaran ngajarin kamu. Anda Yesus itu Tuhan? Siapa yang ngajarin Yesus itu Tuhan? Ya, kitab saya, agama saya. Yang saya Ah, Di Di mana mana? kitabmu? Di mana? Di Kamu mana? tidak Yang punya ngajarin hak. siapa? Kamu tidak punya hak sama sekali untuk Oh, saya punya hak, jelas saya punya hak. Kenapa? Ajaran Ini, Bang. Anda itu, dengarkan, ajaran Anda itu diajarkan kepada umat Islam juga. Ya, Beritakanlah sekarang saya mau tanya. Injil kepada seluruh makhluk. Abang kenapa tidak berani membahas agama Abang dan kitabnya Abang sendiri? Siapa Assalamualaikum. bilang Ustadz kami 24 jam membahas tentang Islam. Kami ini apologet Islam, Bung. Kami bukan ustadz, Bang kami Juma. apologet. Tentang Jadi agama. apologet Sabang, Islam itu Barardo, adalah Sabang, pembela Sabang, Barardo. iman Islam dari ronrongan kaum kafir, gitu. Kamu nggak Oh, nggak berani bi- buka topikmu tentang agamamu karena apa? Kedokmu Bisa akan pula. buka. Gak bisa, karena ajaranmu itu, ajaran Kristen itu adalah ajaran yang diajarkan secara cerdik dan mengelabui. Ya, Filipi 1 kenapa 18. kitabmu tidak bisa Bukti bisa bahwa diterjemahkan ajaranmu ke bahasa diajarkan Indonesia? secara dengan cara mengelabui atau menipu. Kitabmu yang biblos itu diganti Kitabmu itu dengan tulisan Alkitab. Kitabmu itu Gitu John. tidak bisa diterjemahkan Tuhanmu yang ke bahasa Theos kau ganti dengan sebutan Allah.
Oke, Karena Paulus sampai yang ketahuan, adalah antikristus disebut rasul. Begitu ketahuan John. semua orang Jadi akan jangan cuma kebenaran. botak kepalamu Haruslah tapi tahu. kau tidak berpikir dengan Ada nih si baik. John ini, Raja Iblis Kebenaran nih. apa? Kebenaran John apa ini yang dibawa turunkan aja agamamu Raja dengan Iblis mengajarkan ini. menyembah kepada manusia, John? Muhammad tukang kawin John, banyak. kebenaran Sabar, apa yang dibawa sabar. agamamu dengan mengajarkan menyembah manusia? Ini John ini John, Udah Bang Ardo. kebenaran sabar, apa sabar, yang Bang. diajarkan Iya. agamamu menyembah kepada manusia? Nabimu aja mengajarkan untuk perempuan Ikut menyusui laki-laki. kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada menyembah kemudian mengikuti agamamu yang menyembah manusia, lebih baik gitu loh. Jangan suka tutup mikrofon, buka aja. Paham? Aran. Mau- Saya mau tanya. Ya, kamu bertanya, jangan pakai otot. Kamu dikasih waktu untuk ngomong. Jadi jangan seperti itu. Kamu menghina Nabi Muhammad besar kami. Kau aja menghina Yesus. Agama kamu yang nggak betul. Jadi kamu dengar apa yang dibilangnya. Kalau kamu nggak suka keluar. Yesus Kau bukan aja betul. Tuhan. Apanya yang menghina di situ? Saya tanya. Apanya yang menghina Kenapa kalau dikatakan Yesus bukan Tuhan? Apanya? kami nggak terima karena itu memang Tuhan kami. Kenapa kau bilang bukan Tuhan? Dasarnya mau Ya apa? karena memang bukan Tuhan. Memang Itu bukan menurut Tuhan. kamu. Kalau menurut kamu jangan kamu. Lah itu ambil menurut topik ini. Yesus. Itu menurut Ya pandangan bukan kamu. Tuhan. Iya, itu menurut pandangan dan Itu menurut pemikiran Anda. Yesus. Itu Nah, menurut Yesus tidak Yesus. Itu kamu Lah. punya pandangan, kamu punya pemikiran. Yesus Kau tidak bersaksi berani dirinya agama bukan Tuhan kamu. tapi utusan Tuhan. Kau tidak berani bangsa Jangan cuma kamu. curhat John. Percuma kepala licin John, tapi tidak ada Si John isinya. ini kalau di depanku udah aku tampelin ini. Ya, saya bukan. Bang Ardo diam dulu Bang Ardo, diam Bang Ardo. Sabar. Bang Ardo, John, ya. John, percuma Biar kepala Bang Juma licin aja kalau yang tidak ada ngomong. isinya John. Percuma licin Justru kepala kamu kalau nggak ada kepalamu isinya. ngomong, isimu tidak ada, makanya kau bahas itu tentang ajaran orang lain, agama lain. Coba sampaikan kepada saya di mana Yesus mengakui dirinya Tuhan, di mana? Tuhan Yesus memang Yesus Tuhan kok, dan dia banyak. Ya kan itu Kalau- kepalamu licin sekarang tapi ini, gepeng. Mana Iya. ceritanya? Pokoknya. Yesus bukan Pokoknya, Tuhan, dia pokoknya. bisa membuat mujizat, dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati. dan Mujizat. bangkit kembali. Kau Kamu aja tidak ditertawakan bisa- sama tikus. Tikus-tikus Nabi di got Musa itu tidak bisa menertawakan kamu dengan konsep itu. Bung, Nabi Musa aja kau Yesus tidak- berkata di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting daripada kesaksian John yang kepalanya licin alias peda. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, Dan kau itu ya, bahas saja agama. pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku Ini bahwa yang model kayak gini. aku utusan Tuhan. Udah, John, Itu John. yang model John, kayak gini John, tidak, John, tidak berani kau- membahas, dia punya aliran John, agama. kau ikut otakmu John. Kau ikut kau- aja syahadat sini. Biar ku syahadatkan kau. Sudah John. Ardo kau dengar ini. Kalau betul-betul kau muslim yang baik, kau tidak belajar mengangkut agama orang lain. Belajarlah kembangkan tentang agama. Oh, tidak bisa. Nggak Yang bisa. Itu dulu. Umat Islam diam. Itu dulu. Sekarang nggak bisa John Pet dahulu. Nggak bisa lagi. Dulu iya umat Islam diam. Sekarang nggak bisa dibiarkan. Kristen ini semakin dibiarkan semakin menjadi-jadi kalian. Nggak bisa. Enak aja. Nggak bisa. Dasar P. Produk gagal nggak bisa dijual. Kepala licin tapi tidak ada isinya percuma. Beda ulu. Major silakan Major. Udahlah gantiannya cuma merepet doang, nggak mau diajak diskusi dengan baik. Aku mau Udah. pertanyaan Ganti kedua aja tadi. ganti. Di mana Yesus disebut jadi Tuhan? Yesus itu menjadi Tuhan nanti setelah dia menjadi mantan mayat. Roma 14 nomor 9. Bentar, Bang Untuk Tuan. itu, ini kalau dijawab jangan ngomong dulu. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati untuk menjadi Tuhan bagi Kristen. Gitu loh, Bong. Kalau dia tidak mati dia nggak menjadi Tuhan. Datanya itu di Yohanes 14 ayat 6 sampai 10. Coba dibukakan datanya, Bang. Kenapa dia di sana? Dia mengaku Tuhan kah? Itu jalan.
Jalan, Gak ada sedikit pun. Dia hanya menunjukkan dirinya sebagai jalan menuju kepada Tuhan. Itu betul, kami beriman kalau itu. Yesus itu memang jalan menuju kepada Tuhan. Makanya dia bukan Tuhan, sebab dia jalan. Oke, Gitu ini loh. Bang Juma. Saya mau pastikan dulu ya. Menurut ini kan Bang Juma kan jadi baratnya jadi patokan dasar ilmu sekarang ini. Jadi Bang Juma ini kan diagungkan sekarang ibaratnya orang berilmu lah. Jadi kalau menurut Bang Juma, apakah Isa itu memang Yesus? Jadi gini Bung, yang kamu sebut Yesus, yang kami sebut Isa, yang Yahudi sebut Yesua Hamasia, itu adalah oknum yang sama. Yang membedakan itu adalah perspektif cerita. Cerita di Bible, cerita di Al-Quran, cerita di Talmud. Hanya ada satu utusan Tuhan yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah. Hanya satu yang tanpa ayah. Kami menyebutnya Isa karena dalam bahasa Aramaiknya pun disebut Iso. Dalam bahasa Ibrani disebut Yesua. Dalam bahasa kami Isa. Dalam bahasa Kristen ya Yesus atau Yesus. Yang membedakan adalah cerita masing-masing. Sekarang yang mana yang sesuai dengan cerita yang sesungguhnya oleh Yesus? Di Al-Quran Yesus dikatakan Nabi, Isa dikatakan Nabi. Isa menerima Injil dari Allah. Itu di Al-Quran. Dia datang sebagai manusia suci di tengah-tengah Bani Israel. Itu di Islam. Nah, Yesus di Kristen manusia terkutuk, lahir di kandang binatang. Dia digelari binatang, anak domba. Dan mati, hari ketiga bangkit menjadi Tuhan untuk Kristen. Kemudian di Yahudi, dia adalah anak Sina, dia hasil Sina antara Maria dengan Pantera, tentara Romawi. Dan dia mati dalam tinja yang mendidih. Jadi cerita satu oknum dengan perspektif yang berbeda. Tapi yang kita ceritakan ini adalah satu orang itu. Nah sekarang yang mana yang berkesaksian? Apakah kitabnya Kristen ataukah Islam atau orang Yahudi? Nah kita tanya Yesus. Yesus siapakah engkau? Nah, kesaksiannya ada di Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku. Nah, kami menyebutnya Rasulullah. Isa Rasulullah. Isa utusan Allah. Bagaimana menurut Yesus? Apakah dia utusan Allah? Ya betul, dia utusan Allah. Nah Kristen Yesus adalah Allah itu sendiri. Apakah Yesus pernah mengaku itu? Enggak. Jadi yang berkesesuaian dengan fakta itu adalah Quran atau Islam. Gitu loh Bang. Jadi jangan Anda mengatakan ada dua datang Nabi di tengah Bani Israel yang lahir tanpa ayah. Jangan bilang begitu. Di Islam namanya Maryam, di Kristen namanya Maria. Di dalam bahasa Ibrani atau Yunani Miriam. Jangan. Cuman satu yang membedakan adalah cerita dan iman kita terhadap oknum ini. Gitu loh. Oke Bang Juma. Rujukan data sejarahnya Isa itu di mana Bang? Oke. Kalau menurut itu memang itu fakta sejarah. Kalau di Al-Quran tidak diceritakan sejarah Nabi Isa alaihissalam. Karena Al-Quran bukan buku sejarah yang membahas tentang sejarah atau biografi Nabi atau Rasul. Hanya dikatakan Al-Quran itu datang membantah terkait akidah orang yang muncul di dalam pengajaran tentang Nabi Isa. Muncul Al-Quran kemudian meluruskan. Contoh misalnya ketika orang Kristen ya, yang dikatakan di Al-Quran orang-orang zalim di antara ahli kitab, yaitu Kristen, menganggap Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Makanya dia menganggap Yesus sendiri itu yang kemudian mengajarkan dirinya Tuhan, dirinya adalah inkarnasi Tuhan, dan seterusnya. Al-Quran datang. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas. Linnas, manusia yang dimaksud di sini adalah orang-orang zalim yang menyembah kepada oknum yang datang kepada Bani Israel. Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan mereka untuk menyembah dirimu selain daripada aku?
Nah, Isa mengatakan, "Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq." Maha suci Engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Nah, sekarang apakah memang Yesus pernah mengatakan, "Sembahlah aku. Aku adalah pencipta langit dan bumi. Akulah Allah, tiada Tuhan selain aku." Pernahkah Yesus mengatakan itu? Tidak kan? Maka Al-Quran betul. Nah, kecelakaan orang-orang yang menyembah orang yang tidak pernah mengajarkan dirinya adalah dirinya Tuhan pencipta langit dan bumi. Itulah orang-orang celaka. Al-Quran menyebutnya zalim. Ulaika innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika syarrul bariyah. Itulah manusia seburuk-buruknya makhluk. Menyembah kepada Yesus, Yesus sendiri menyembah kepada Allah. Itu zalim namanya. Itu zalim. Seperti itu, Bung. Nah, kalau Anda berbicara mengenai sejarah, misalnya Nabi Isa diceritakan di Al-Quran lahir ketika kemudian ibunya sejenak sebelum dia melahirkan, ibunya kemudian berpegang kepada tiang pohon dan melahirkan di bawah pohon kurma. Kan gitu. Nah, sekarang apa pembuktian sejarahnya? Rupa-rupanya ilmuwan Yahudi menemukan bibit, di mana bibit ini berasal dari biji-bijian kurma yang disinyalir berdasarkan penelitian sudah berusia 2000 tahun dan ditemukan di tanah Yudea. Berarti ada keidentikan informasi Quran bahwa Yesus lahir di bawah pohon kurma, ditemukan adanya biji-biji kurma yang sudah berusia 2000 tahun. Nah, sekarang mari kita lihat Kristen. Katanya Yesus lahir di palungan, lahir di kandang binatang. Apa dasar belakang? Apa yang mendasari itu? Ternyata nanti dikatakan kandang domba karena Yesus kelak akan dianggap sebagai domba untuk disembelih, dipersembahkan kepada Theos. Makanya dianggap lahir di kandang domba. Nah, sekarang kalau kita berbicara mengenai sejarah, apa yang bisa kita buktikan hari ini? Selayaknya pohon kurma dibuktikan para ilmuwan Yahudi ditemukannya dan dilestarikan sekarang. Nah, kambing domba kambingnya mana? Atapnya, tiangnya, palungannya mana? Ada nggak? Nggak ada. Semata-mata ingin menjajakan bahwa Yesus anak domba, makanya dia lahir di kandang domba. Itu sebenarnya penghinaan itu. Itu penghinaan. Penghinaan siapa? Penghinaan orang-orang Farisi kepada Nabi Isa alaihissalam yang dijual kepada Romawi dan Yunani. Makanya orang Romawi dan Yunani yang beriman kepada pengabaran itu. Orang Yahudi tidak. Mana ada orang Yahudi hari ini percaya bahwa Tuhannya mereka lahir sebagai manusia di kandang binatang lagi? Itu nggak ada. Tapi ketika orang Roma dan Yunani diberitakan, percaya sampai hari ini. Kenapa? Karena nenek moyang orang Romawi dan Yunani sejatinya memang adalah penyembah berhala, penyembah dewa Horus, penyembah Zeus. Maka ketika mereka mendengarkan ada yang pemberitaan surat diberitakan oleh Paulus dan teman-temannya, mereka terima surat itu. Karena kenapa? Berkesesuaian dengan ajaran nenek moyang mereka, yaitu Hercules nuzul menjadi manusia, Zeus untuk kemudian menyelamatkan manusia. Seperti itu, Bung. Tadi kan saya minta Bang Juma kan menunjukkan data fakta sejarahnya. Kalau fakta sejarahnya kan mungkin semua orang tahu juga bahwa sampai sekarang kan tempat kelahiran Yesus masih diziarahi sampai sekarang di Bethlehem. Ada nggak data fakta sejarahnya Isa itu lahir bawa pohon kurma sampai sekarang masih dikunjungi? Ya, sekali lagi saya katakan, Bung, bahwa kota suci bagi umat Islam itu salah satunya adalah tempat kelahiran para nabi, yaitu Palestina. Ada banyak nabi yang lahir di sana. Nah, kemudian terkait dengan Nabi Isa alaihissalam, tentang lahirnya kemudian disiarai, itu tidak ada anjuran ibadahnya di Islam kayak gitu, nggak ada. Nggak ada. Jadi kami nggak mau mengada-adakan sesuatu yang tidak ada dalam agama kami. Tapi yang pasti bahwa pernah datang Nabi Isa kepada Bani Israel, mengajarkan Injil kepada Bani Israel, mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah. Nabi Isa datang kepada Bani Israel, mengajak kemudian Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Nah, sekarang Anda lihat kitab saudara, apakah betul Yesus mengajarkan Bani Israel mengajarkan untuk melaksanakan hukum Taurat? Ternyata betul. Berarti ini sedang berbicara oknum yang sama.
tapi ceritanya yang berbeda. Terlepas Anda mau beriman kepada Nabi Isa ataupun tidak, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Tapi hari ini ketika kita berhadapan di meja dialog seperti ini, maka ilmu yang berdasarkan dari kitab kita. Nah, ternyata ketika Al-Quran bercerita tentang Isa, misalnya, wa iskana Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Ya Bani Israel, aku adalah utusan Allah yang dikhususkan kepada kalian Bani Israel. Ternyata Matius 15:24, Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang hilang, yang sesat dari umat Israel. Kristen apakah umat Israel? Tidak. Lalu bagaimana supaya Yesus untuk Kristen Injil kepada seluruh makhluk? Jadikanlah muridku dan baptislah mereka dan seterusnya. Itu menurut pakar Bible sendiri itu adalah data-data tambahan. Untuk siapa? Untuk membantah pengakuan Yesus. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Tapi 19 dan seterusnya. Padahal Matius 28 itu sejatinya hanya sampai nomor 15 saja. Menurut pakar Bible, bukan menurut saya. Seperti itu, saudara. Silakan. Tadi yang saya tanyakan belum dijawab Bang Juma. Seperti tadi yang saya bilang tadi kan. Fakta sejarah yang udah nyata, semua orang tahu bahwa Bethlehem itu adalah tempat kelahirannya sampai sekarang diziarahi. Yang saya tanyakan tadi, tempat pohon kurma yang tempat lahirnya Isa itu di mana sekarang yang bisa untuk ziarahi? Ya, jadi ini 2000 tahun yang lalu, Bung. Bercerita tentang 2000 tahun yang lalu. Lebih duluan, tidak mesti. Lebih dulu mana kita lebih dulu daripada Injil. Lebih duluan kitab saudara lah, karena memang yang menulis. Ingat, tapi ingat, ketika Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya, dia mengingatkan bahwa penyesat-penyesat, serigala-serigala yang nyamar seperti domba itu seangkatan dengan Yesus. Nabi dengan Yesus. Ingat itu. Itu ingat. Sementara yang kami beritakan melalui Al-Quran itu bukan hasil penyelidikan. Bukan Nabi kami membahas, mencatat, menelaah, pergi ke perpustakaan, ke orang-orang door to door bertanya tentang Yesus. Bukan. Tapi seketika itu datang kepada dia layaknya Nabi Musa alaihissalam tidak melakukan penyelidikan tentang Nabi Ibrahim, tidak melakukan penyelidikan tentang Nabi Adam, tidak melakukan penelitian tentang Nabi Lut, Nuh dan seterusnya. Seketika datang kepada Nabi Musa berupa ilham pewahyuan. Begitu juga Nabi kami, datang pewahyuan kepada dia memberitakan tentang nabi-nabi terdahulu. Berbeda dengan penulis kitab saudara, melakukan angket, melakukan les, melakukan kemudian data pustaka. Ada kesaksian-kesaksian yang mereka kumpulkan, baru dia tuliskan. Nah, apakah kesaksian-kesaksian begini bisa mengalahkan pewahyuan dari Tuhan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini kesaksian yang dituliskan oleh orang-orang yang Yesus sendiri tidak kenal. Contoh Lukas, menulis begitu banyak buku. Lukas 1, Lukas 2, kisah para rasul, ini dan seterusnya. Tapi apakah Yesus pernah mengenal Lukas? Tidak pernah. Paulus menulis 14 buku. Apakah Yesus pernah mengenal Paulus? Tidak pernah. Lalu apa artinya sebuah tulisan-tulisan mereka kalau yang mereka catat di atas itu tokohnya tidak pernah bertemu dengan mereka? Percuma kan? Kalau hanya dijadikan sebagai buku cerita, dijadikan sebagai buku sejarah, silakan aja, atau karya ilmiah atau karya tulis, silakan aja. Tapi untuk duduk sebagai firman Tuhan tidak bisa. Tidak bisa. Nabi Musa menuliskan Taurat, informasi di dalamnya ada tentang Nabi Adam, ada tentang Nabi Lut, ada tentang Nabi Yesaya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, apakah Nabi Musa melakukan penelitian? Tidak. Nabi Musa menerima wahyu. Begitu juga Rasul kami. Jadi Rasul kami menuliskan tentang tentang Isa, tidak melakukan penyelidikan. Bahkan Nabi kami disebut ummi. Beliau disebut ummi. Apa itu ummi? Pemimpin orang-orang yang buta tentang Taurat, yang buta tentang Mazmur, yang buta tentang Injil.
Tapi kenapa kemudian dia tahu ada pewahyuan tentang Torah, Zabur, dan Injil? Kenapa? Karena berasal dari Sang Maha Melihat, Sang Maha Menyaksikan. Sama seperti Nabi Musa. Apakah Nabi Musa hidup pada zaman kejadian Adam, Abraham, dan seterusnya? Hidup? Enggak. Nabi Musa melakukan penelitian dong? Tidak juga. Kok mereka tahu? Kok beliau tahu? Yaitu pewahyuan dari malaikat, pewahyuan dari Allah. Begitu juga kami, Nabi Muhammad SAW tidak bisa baca Ibrani, nggak bisa baca Aramaik, nggak bisa bahasa Yunani, Rasul kami. Tapi kemudian dia menjelaskan. Sedangkan penulis kitab saudara adalah orang-orang terpelajar. Mereka orang Farisi. Orang Farisi itu adalah orang-orang hebat. Mereka adalah penafsir-penafsir Taurat. Mereka adalah penafsir-penafsir kitab-kitabnya Yahudi. Itulah orang Farisi. Sedangkan Paulus adalah orang Farisi. Nah ini, apakah kemudian berkesesuaian dengan pewahyuan dan tulisan? Tidak. Contoh, ketika Yohanes 13 nomor 13 misalnya ya, dia katakan bahwa tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain daripada Yesus. Apakah itu benar? Tidak. Satu, ya karena ternyata di 2 Raja-Raja 2:11 tidak naik ke surga. Yesus yang adalah Nabi Isa itu terangkat ke langit, bukan ke surga. Ya, berarti surga itu di mana Bang Juma? Surga itu adalah sebuah alam yang kemudian belum terisi. Kan orang nanti masuk mendapatkan upah, mendapatkan hasil daripada catatan perbuatan mereka di atas dunia ini. Setelah kehidupan dunia berakhir, orang dihisab, orang diberikan penjelasan-penjelasan tentang apa yang mereka lakukan ketika di dunia alias dihakimi, baru mereka dimasukkan ke dalam surga ketika mereka adalah orang yang beriman, dan dimasukkan ke dalam neraka ketika mereka adalah orang kafir. Gitu Bang. Jadi tidak ada surga-surgaan sekarang, belum ada. Alamnya ada, tapi belum ada orang yang tinggal di sana sebagai penghuni tetap. Begitu juga neraka, alamnya sudah ada, tapi belum ada orang kafir yang masuk ke sana sebagai penghuni tetap. Belum. Gitu Bang. Tadi kan saya bertanya sebenarnya tuh untuk fakta sejarahnya untuk kelahiran Isa itu 2 pohon kurma tab. Cuman Bang Juma nggak ada ngasih tahu di mana apanya, apa enggak, memang enggak. Saudara, kalau kita berbicara mengenai fakta sejarah, siapa yang menceritakan tentang kejadian pada saat itu? Sejarah apa yang Anda ingin uraikan? Sedangkan tuan rumah adalah Bani Israel. Apa cerita Bani Israel tentang Yesus? Itu kalau kita mau melakukan pendekatan histori, maka yang lebih tahu adalah tuan rumah. Tanya tuan rumah, siapa Yesus menurut Yahudi? Paling kita dikasih Talmud. Ya justru itu Bang Juma, kan sekarang kan sejarahnya kelahiran Yesus itu kan di tanah Israel kan, di Bethlehem. Sampai sekarang kan diziarahin Bang Juma. Itu salah satu fakta sejarah. Sekarang yang saya disiharai oleh orang Kristen kan gitu. Iya, yang mengimani. Kenapa bukan tuan rumah yang bersiara? Ada juga orang Yahudi Bang Juma, jangan salah. Enggak orang Yahudi yang sudah menjadi menolak Kristus. Seperti yang saya bilang tadi, pengikut Kristus juga banyak di masa-masa Yesus masih hidup, orang Yahudi. Jadi tadi yang maksudnya saya tanyakan tadi Bang Juma. Itu beda. Untuk kita konfirmkan tadi kelahiran orang Yahudi yang menjadi pengikut. Kelahirannya Yesus sudah tadi di Bethlehem. Kita konfirmkan dengan kelahirannya Isa di bawah pohon kurma. Di mana ini bisa kita ziarahi untuk fakta sejarahnya gitu Bang Juma? Ya itu tidak penting kemudian. Tidak ada kewajiban bagi kami untuk berziarah ke tempat kelahiran. Oke, berarti untuk kelahiran Isa itu tidak perlu untuk diinikan lagi Bang Juma ya, berarti ya? Nggak perlu, untuk apa? Jadi bagaimana dengan Yesus? Katanya kan Yesus sama dengan Isa. Maksudnya? Saya menemukan data yang menarik ini. Ini menurut orang Israel sendiri. Ya, ini dikutip di detiknews.com. Arkeolog Israel Aviram Osri
menyatakan umat Nasrani sedunia selama ini salah mengira bahwa selama ini salah mengira tempat kelahiran Yesus. Pada masa Yesus hidup, kota Bethlehem di Galilea dihuni kaum Yahudi. Tak ada bukti di awal abad Masehi Bethlehem di tepi barat dihuni penduduk. Kata Osri seperti disadur dari telegraph.co.uk ya, Rabu 26/12. Osri menjelaskan saat masih bekerja sebagai arkeolog di awal tahun 1990-an, ia mengaku harus menggali dan menyelamatkan beberapa proyek pembangunan di sebuah desa di Galilea. Ketika aku bekerja, beberapa penduduk sekitar lokasi mengatakan Yesus lahir di sana, bukan di selatan seluruhnya. Saking penasarannya, Osri mengaku akhirnya meneliti bukti-bukti arkeolog di sana. Saat itu Osri menemukan bukti ritual penemuan kaum Yahudi terjadi di Bethlehem, Galilea ketika Yesus masih hidup. Nah, daerah itu berada 8 km dari kota Nazaret, tempat tinggal Yesus di masa kecil. Jika sejarah Yesus yang benar-benar lahir di Bethlehem, kemungkinan besar Bethlehem Galilea tidak di tepi barat. Sayangnya tempat lahir Yesus diyakini para arkeolog sudah dihancurkan untuk mendirikan bangunan modern. Nah ini orang Yahudi sendiri ini. Nah gimana itu? Arkeolog nih yang membuktikan. Iya, maksudnya gini Bang Sugi, itu ada nggak dijelaskan di sana itu bahwa tempatnya itu di sini gitu, yang lebih pastinya tempatnya di sini, ada kan dijelaskan di data Bang Sugi itu? Di situ dijelaskan pada masa pendudukan Yesus, tempat itu belum ada orangnya. Kan tadi sudah saya baca tuh. Iya, tempatnya di mana? Kan kalau Yesus itu kan dilahirkan di Bethlehem, kalau data di Alkitab. Tidak ditunjuk di mana, nggak ada yang tahu. Bagaimana Bang Sugi? Gitu loh. Justru apa yang dikatakan Bible ini terbantah oleh arkeolog. Ya arkeolognya itu mungkin lagi mabuk dia itu Bang Sugi. Masa dia nggak tahu? Dia Kan tapi nggak tahu tempatnya di arkeolognya mana. lagi mabuk, akhirnya kan arkeolog yang disalahin. Parah. Parah. Makanya ngambil data itu. Ya udah gini. Yesus ada kuburannya. Oke, apalagi yang Anda mau? Yesus ada kain lenannya di sana, ada kain kafannya. Oke Bang Juma. Yang saya maksud gini. Dan aspek kebenaran Kristennya apa? Tadi kan Ya, gini Bang Juma. ini aspek kebenaran Kristen dengan menyembah Yesus yang ada kuburannya ini apa? Bentar, bukan ke situ dulu, bentar Bang Juma. Kita ini kan dulu, kan tadi Bang Juma, kan aku mau ngikutin Bang Juma. Sekalian aja tanya, mana Iya, kuburannya Yesus Nabi itu Musa, sama, mana Yesus itu kuburannya sama Nabi dengan Isa. Abraham. Nah, kenapa Isa itu tidak Kalian mau? aja tanya itu. Itu tidak ada kaitannya dengan aspek kebenaran yang kita alami dalam dua agama ini. Kamu menemukan kubur Yesus, kami tidak menemukan kuburan Isa. Kamu menemukan kemudian kain kafannya Yesus, kami tidak menemukan kain kafannya Isa. Kamu menemukan tempat lahirnya Yesus, kami tidak menemukan pohon kurmanya Isa. Sekarang aspek kebenaran agamamu apa? Berarti Isa bukan Yesus. Apa? Berarti Ya udah, kalau bukan Isa Yesus, bukan Bang Juma. Yesus. Kalau dari pendapatnya Bang Juma itu. Agamamu itu apa? Aspek kebenaran agamamu itu apa? Isa bukan Yesus, oke. Sekarang saya tanya sama saudara. Saya tanya sama saudara. Yang Anda dengar, yang Anda maksud Yesus itu dalam bahasa Aramaiknya apa namanya? Karena orang Yahudi nggak mungkin memanggil orang Yahudi itu dengan nama Yesus. Sekarang saya tanya sama saudara, Yesus dalam bahasa Aramaiknya orang manggilnya dengan panggilan apa? Bukan ke situ dulu Bang Juma. Andrianus. Biar runut dulu kita tuh. Nggak bisa. Anda kan sudah mengatakan Nabi Isa bukan Yesus. Oke. Sekarang saya tanya, Yesus oleh orang-orang yang menuturkan bahasa Aramaik dipanggil dengan panggilan nama apa? Andrianus, Blasius, Sangkurian Tandilin atau apa? Kenapa sekarang Bang Juma tidak mau menghindar lagi dari Yesus itu adalah Isa? Tadi saya Bang Juma hanya ngomong
Udah sepakat kita bahwa Yesus itu adalah Isa. Yesusmu yang adalah Sekarang kita orang cari Romawi dan kenapa dengar, tidak Yesusmu yang adalah Isa. orang Yunani ini, kalau di dalam bahasa Ibrani atau Aramaik dipanggil apa? Kan tidak mungkin mamanya yang adalah orang Yahudi memanggil anaknya Yesus. Kan tidak mungkin. Yesus itu kan nama orang Yunani. Sekarang nama Aramaiknya apa? Yesus itu Andrianus. Itu Bang Juma, nggak runut nanti Ya, bukan kalau ke situ. gitu. Itu beliau berlarinya ke situ kayak gitu Bang Juma. Yang saya maksud kita pastikan dulu kalau memang Yesus itu dengan Isa itu sama. Dengan saya tanyakan tadi fakta sejarahnya. Bagaimana Isa itu tidak abang akuin lahirnya sama di Bethlehem seperti fakta sejarah yang ada. Sejarah apa yang mau kamu buktikan? Sementara berziarah ke Yerusalem itu di dalam gua, di namanya gereja Nativity, itu di dalam gua. Sementara Bible menceritakan dia tidak lahir di dalam gua. Yang dikunjungi orang ke Israel sono itu di dalam gua. Mana yang benar? Coba. Iya, sekarang saya ini kan. Iya, mana yang benar? Di kandang domba, atau di dalam gua? Di mana? Bentar bang. Ini justru yang punya masalah kamu. Di dalam gua atau di kandang domba? Jawab. Jawab. Sakit. Di kandang domba atau di kandang atau di gua? Kebiasaan Bang Sugi ini kalau diskusi gini betul. Lah, muter kamu kan? Jadi pintar jadi Bang Sugi betul. Ini saya menemukan fakta bahwa orang-orang Kristen ketika dia ziarah ke Israel itu di gereja Nativity, itu di dalam gua. Sementara menurut Lukas 2 ayat 7 Yesus lahir di palungan. Ya. Nah, pertanyaan saya, dia lahir di kandang binatang atau di dalam gua? Jawab. Iya, gua berbentuk gua, tapi itu di situ berbentuk gua di mana di Bible dikatakan berbentuk gua mana? Di mana di Bible dikatakan berbentuk gua mana? Ayo. Ya tidak ada berbentuk gua. Nggak ada, ngarang kau. Udah, coba lanjut. Nggak ada pun sejarah. Kalau Anda berbicara mengenai sejarah, bukan cerita-cerita dibuat-buat, maka orang Yahudi lah yang kemudian yang punya hak untuk menjelaskan itu. Berarti dalam faktanya ketika mereka yang apa yang tertulis dalam Injil itu salah kalau Yesus lahir di Bethlehem. Ya itu yang tertulis di dalam kitab saudara. Bukan maksud gini loh Bang Juma, ajari saya untuk mencari yang benar gitu loh. Kalau memang benar loh Bang Juma itu begini loh saudara siapa namanya ini Mayor, gini loh. Di Islam itu tidak diceritakan di mana dia lahir, di mana dia tidur, di mana dia makan. Itu tidak diceritakan di Islam. Pokok yang diberitakan Islam itu adalah pokok akidahnya. Oke? Akidahnya apa? Kenapa Isa bukan. Kenapa ada ayat Isa di bawah bukan. kurma, Bang Juma? Loh, ini berbicara mengenai kelahiran Nabi Isa alaihissalam di bawah pohon kurma. Nah sekarang bahwa pohon kurmanya itu apakah di Mekah, apakah di Madinah, apakah di Yerusalem, apakah di Palestina? Itu yang saya maksud Bang Juma. Yang menjadi permasalahan, apakah ada pohon kurma yang hidup 2000 tahun usianya? Kalau Anda masih waras, Anda bisa jawab. Kalau tidak bisa, kalau Anda sakit, pasti Anda hanya bisa tertawa. Tunjukkan pohon kurma yang bisa hidup sampai 2000 tahun. Gini loh Bang Juma. Kandang itu juga kandang domba yang dimaksud tidak akan mungkin ada sampai sekarang. Tapi kenapa bisa ditemukan bahwa Yesus kandang tempat lahirnya tempat lahirnya Yesus apakah masih ada sampai sekarang? Kan berarti kan identifikasinya tempat kan lahirnya ada, Yesus berupa kandang binatang itu apakah masih ada sampai sekarang? Ya, kitab itu. Kandang dombanya masih ada sampai sekarang. Kandang dombanya masih ada sampai sekarang. Justru karena 2000 tahun nggak ada lagi sama seperti Bang Juma tadi bilang, pohon kurmanya 2000 tahun nggak ada lagi. Yang ada sekarang cuma bekasnya itu. Terus kenapa Anda cengengesan kalau begitu? Terus kenapa kalau Anda cengengesan? Buktinya ilmuwan menemukan adanya pohon kurma di sana, ada biji-bijian yang 2000 tahun yang lalu masih ada sampai hari ini. Sekarang apa yang Anda bisa buktikan bahwa benar Yesus itu ada di sana kandang domba? Apa? Berarti
Berarti di tempat kelahiran Yesus di Bethlehem itu berarti dulunya ada pohon kurma. Betul. Oh, jelas. Betul. Ini bukan Islam yang orang membuktikan. Dia bilang ada dalam gua. Makanya, Bung. Masa pohon kurma dalam gua? Loh, dalam gua itu kan mana ada kandang domba dalam gua. itu kan Gepeng. kamu. Udah turunkan deh. Host, turunkan aja Ngawur. orang gila ini. Turunkan. Masa katanya Gila, lahir di kamu kandang pergi domba. gereja, cebok Tapi air pakai 1 sendok. ziarahnya ke sana. gua gimana coba? Host, turunkan host. Orang gila. Katanya lahir di kandang domba. Tapi yang diziarahi dalam gua kan sengklek. Mana yang benar? Di kandang Gepeng, domba kepalanya gepeng. atau di dalam gua? Makanya nasihat saya ya kepada Kristen-Kristen yang mau naik di Komal Islam itu, cobalah beri ilmu dulu sedikit. Jangan pamer kegilaan kalian.